tanggal 1 Februari kita tuh dikagetin sama dolar yang tiba-tiba melemah 50%. Kalian bisa lihat dolar itu jadi Rp8.000 yang tadinya cuma 16.000. Yang dimana kita pasti udah tahu lah, kita tuh di-prank sama Mbak Google ya kan. Dan itu tuh cuma bertahan sekitar 4-5 jam doang setahu gua. Dan udah gitu ya balik lagi ke 16.000. Tapi bayangin, kalau emang kejadian itu sampai beneran terjadi, apakah kita lebih banyak untungnya atau justru kita malah banyak yang rungkat? Karena ini bisa jadi pelajaran banget buat kita. Kalau misalkan, siapa tahu aja kedepannya kejadian kayak gini. Oke, jadi tuh kemarin waktu gue lagi di Toys Kingdom tuh gue lagi live Pokemon gitu ya bareng Bang Tara dan kru. Gue tahu beritanya dari temen gitu dan kayak, kita tuh sempet agak panik juga gitu kan. Kayak si Bang Tara juga sampai bilang, gimana ntar gue dibayar dolar berkurang 50%. Karena itu sebuah fenomena yang sebenarnya emang agak gak mungkin terjadi ya. Tapi ya kemarin kejadian, kita lihat datanya itu ada di Google. Yang dimana di beberapa platform tuh dia emang gak update, dia masih tetap 16.000. Tapi di platform peluang yang kebetulan gue pakai juga itu tuh buat investasi gitu ya, itu ke-update. Jadi kalian bisa lihat screenshot ini, aset gue beneran turun 50%. Itu gila sih. Dan gue nggak tahu mungkin di platform lain ada yang kejadian atau enggak. Dan gue nggak tahu apakah ada orang yang panic selling ketika asetnya itu turun. Kalau gue berusaha beli dolar saat itu. Karena gue yakin, kalaupun emang itu kejadian ya, nggak mungkin dolar hancur dengan waktu sesingkat itu. Karena gue ngelihat kondisi lapangannya aja gitu ya. Kondisi ekonomi sekarang yang masih dipegang Amerika. Nggak mungkin lah tiba-tiba Indonesia kuat gitu kan. Saat itu gue berusaha baca-baca berita juga gitu. Apakah karena DeepSeek, apakah karena perang dengan Cina atau apa gitu. Tapi emang gak ada berita saat itu. Jadi ya udah gue cobain beli dolar. Karena siapa tahu emang lagi sistem error terus gue bisa dapat keuntungan dari situ. Tapi ya ketika gue beli nggak bisa. Sistemnya seakan kayak ngunci gitu. Jadi emang ya udah dijaga juga ya. Kalau misalkan gitu kan bahaya juga ya. Semua orang bakal beli dolar dan ya dolar bisa hancur juga gitu kan. Jadi kalau menurut kutipan berita Tempo gitu ya, ini tuh emang kesalahan sistem. Yang dimana kalau misalkan kita nyari nilai kurs di Google itu, biasanya itu dia emang nge-compile dari beberapa sumber. Terus ya udah, dia lihat mana yang paling kredibel. Nah, mungkin kejadian kemarin itu adalah jadi kayak mungkin data lama yang belum terverifikasi masuk gitu. Jadi dihitung itu Rp8.000 gitu, bukan 16.000. Tapi udahlah, kan itu udah ada konfirmasi dari Google juga kalau emang itu kesalahan. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu gimana kalau emang itu beneran kejadian dan sampai detik ini misalkan dolar itu masih 8.000. Oke, positifnya dulu. Yang pasti kalau misalnya kita barang-barang impor, kita bakal murah lah. Kita tuh banyak banget, Indonesia itu kan masih negara konsumtif ya. Kita impor iPhone, impor Samsung, gadget, bla 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 gitu. Ataupun kita punya sepatu, kita koleksi mainan gitu ya. Itu udah pasti akan jauh-jauh lebih murah. Jadi anggap aja lo beli iPhone itu sekitar $800 gitu. Anggap aja 13-14 juta gitu ya. Dan turun 50%. Jadi kayak iPhone baru yang tadinya misalkan 14 juta jadi cuma 7 juta. Dan itu ya real. Terus BBM juga harusnya akan turun. Karena kita tuh banyak impor BBM gitu. Dan biasanya BBM itu kalau di dunia itu dibayar itu pakai dolar. Jadi ya udah, di situ ketika kita bayar pakai dolar ya kan rupiah kita menguat 50% gitu kan. Jadi harusnya BBM tuh bisa turun juga. Harganya mungkin bisa turun, gua nggak tahu sampai 50%, tapi bisa juga 30-40% gitu. Wah, kan jadi enak banget. Terus utang negara juga bakal lebih murah. Ini kayaknya tuh Indonesia tuh harus segera bayar utang gitu loh. Karena jadi kayak diskon 50%. Lu bayangin misalkan utangnya 6.000 triliun atau 4.000 triliun. Jadi cuma 2.000 triliun. Itu gede banget guys diskonnya dan ya itu yang nggak akan kejadian. Terus jelas juga kalau misalkan kita pergi-pergian ke luar negeri, udah pasti jadi lebih murah. Kita tuh kalau misalkan pengen ke luar negeri tuh kayak ke Vietnam. Kan orang tuh suka ada yang liburan ke Vietnam karena jauh lebih murah guys ketika kita liburan ke Vietnam ketimbang kita liburan di Jakarta, karena mata uang mereka tuh sedikit lebih lemah daripada kita. Itu sama halnya ketika orang ke Bali nih, para bule ke Bali, mereka tuh jadi kayak orang kaya karena ketika mereka menukarkan $1 aja di sini Rp16.000 guys, itu kan gede banget gitu. Dan ketika kita sebaliknya, misalkan lu liburan ke luar negeri itu budget lu 20 juta, ini cuma 10 juta aja lu bisa gitu karena kita diskon 50%. Nah, tadi kan positifnya, sekarang apa dampak negatifnya? Ini nih buat orang-orang yang kerjanya kemarin tuh juga rame, wah PayPal gue belum dicairin gitu kan. Karena orang-orang yang freelance, terus yang kerjanya sama orang luar dan dibayar pakai PayPal yang which is adalah dolar, ya penghasilannya berkurang 50% guys. Iya dong, misalkan gue dibayar bikin satu video 1 juta gitu, misalkan dibayarin sama orang luar gitu, 1 juta dibayar, masih di PayPal nih, masih dalam bentuk dolar. Jadi ketika gue cairin ke rupiah, cuma 500.000. Wah, itu sih kalau penghasilan lu berkurang 50% itu gede banget. Itu kerugian buat orang yang kerjanya tuh freelance cuma buat di luar. Termasuk juga orangnya kerja di luar negeri yang tujuannya biasanya tuh buat nabung di Indonesia gitu kan. Kan banyak teman-teman kita yang kerja di Australia, yang di mana gitu, yang di mana tuh mereka yang bekerja di sana. Terus kirim duitnya ke Indonesia. Karena ketika dikonversikan dari dolar ke rupiah, ya pasti jadi berasa lebih banyak gitu kan. Ya tapi sekarang enggak, karena di diskon 50% gitu. Jadi buat kalian yang kerja di luar negeri, terus ya kayak, oh, gua akan nabung untuk masa pensiun. Kayak harus bekerja 2 kali lipat untuk mendapatkan hasil yang sama. Karena sudah berkurang 50%. Nah, tadi kan gue ada sempat singgung Bali. Walaupun kita, misalkan wisata ke luar negeri murah,
Bisa jadi wisatawan ke Indonesia akan semakin berkurang, terutama di Bali. Ya karena di Bali itu kan banyak bule-bule, dan bule-bule kita udah nggak bisa tutup mata lah. Mereka senang ke Bali ya karena selain Bali bagus, ya Bali juga murah gitu loh. Karena mata uang rupiah tuh lemah banget dibandingkan dolar. Nah sekarang menguat mata uang rupiahnya. Jadi bule yang tadinya nih, misalkan mereka perlu budget cuma 10 juta untuk Bali, sekarang harus 20 juta. Buat bule yang misalkan tinggal di Bali dengan gaji dolar, yang biasakan biaya hidup mereka sebulan itu adalah 20 juta, jadi 40 juta. Semuanya jadi mahal, jadi berasa inflasi buat mereka gitu. Dan juga ekspor. Kalau Indonesia tuh kita salah satu ekspor terbaiknya adalah batu bara dan minyak sawit, dari kelapa sawit gitu. Nah itu bakal turun juga, karena kita dibayarnya pakai dolar. Jadi pasti nilainya juga akan berkurang. Ya dimana penghasilan negara ataupun penghasilan beberapa perusahaan di negara kita juga jadi berkurang. Nah, kesimpulannya gimana tuh? Tadi ada positif, ada negatif. Ya sebenarnya sih guys, kejadian kayak itu emang gak mungkin kejadian. Tapi kalau sampai kejadian, kalau dari gua agak mengerikan. Karena itu terlalu signifikan. Terlepas dari dolar yang jadi melemah gitu ya. Tapi tetap aja itu terlalu tiba-tiba, dan pasti kalaupun ada orang-orang yang diuntungkan, ada orang-orang yang dirugikan juga, karena itu terlalu tiba-tiba dan terlalu mengerikan aja, bisa jadi chaos juga gitu kan. Termasuk mungkin chaos untuk orang-orang yang lagi di Amerikanya sana gitu, yang ada berhubungan sama di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya tuh ini tuh pernah kejadian kayak di negara Venezuela ya, kalau nggak salah dia tuh sampai 100% untuk inflasinya gitu, 90 lebih lah. Itu ngeri banget loh guys. Kalau tadi kita rupiah kan menguat, walaupun mungkin beberapa teman-teman ada yang kerjanya pakai dolar, dia berkurang tuh penghasilannya 50%. Kalau ini mata uang negara aslinya tuh melemah sampai 100% karena kan dia inflasi. Jadi lu bayangin, lu yang tadinya beli nasi di warteg 10.000, minimal 20.000, walaupun harusnya lebih naik lagi karena bahan-bahan pokoknya juga semuanya naik, dan itu ya negaranya kacau, bisa bangkrut sebuah negara. Itu mengerikan banget, dan itu bayangkan kejadian di Indonesia di tanggal 1 Februari kemarin. Wah, amit-amit ya. Tapi ya udahlah, ini jadi konten seru-seruan aja gitu. Karena gue suka bikin konten self development kayak gini juga sebenarnya dulu. Dan kalau misalkan kalian suka konten model kayak gini, komen aja. Misalkan bang pengen bahas apa. Dan ini pun sebenarnya bisa jadi learning buat kita ya. Kalau misalkan kita berinvestasi ke depannya, jangan lupa manajemen resiko. Bayangin itu beneran kejadian, aset gue yang tadi beneran turun 50% loh guys. Itu semua hasil usaha investasi gue. Kalau misalkan gue put semua di sana, hilang guys. Ngeri banget. Jadi ya udah, nggak ada yang pasti di dunia ini. Kita nggak tahu tiba-tiba emang beneran kejadian kah atau enggak kah. Tapi ya momen kemarin harusnya jadi pembelajaran sih buat kita. Ya udah, komen lagi dah. Gue pengen bikin konten apa lagi. Itu jadi gue semua Fred. Nuhun.